Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabarnya? Mahasiswa semester 5 STKIP Modern PG PAUD. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap aktif, dan ceria. Oke, hari ini adalah mata kuliah APE, Alat Peraga Edukatif. Kuliah online kita yang ketiga, pada pertemuan ketiga. Kalau minggu yang lalu, kita sudah sedikit membahas tentang pengantar APE, apa definisinya, apa kategorinya, fungsinya, dan macam-macam APE yang dapat digunakan. Maka kali ini kita akan lebih mengupas tentang APE itu sendiri. Sedikit kita kembali tentang definisi APE. APE itu adalah sarana yang dapat merangsang aktivitas anak untuk mempelajari sesuatu tanpa anak itu sendiri menyadarinya, baik itu menggunakan teknologi modern, konvensional, maupun tradisional. APE bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat permainan yang dapat mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak, baik yang berasal dari lingkungan sekitar, alam, maupun yang sudah dapat dibeli di toko-toko. Ya. Jadi, made in pabrik itu. Kemudian, apa fungsi dari APE? Yang pertama adalah penarik perhatian. Di sini maksudnya adalah APE bisa menumbuhkan minat dan motivasi anak untuk mengikuti kegiatan belajar. Kemudian, sumber pengetahuan. APE itu harus menjadi sumber pengetahuan, mengajarkan keterampilan baru yang perlu dipelajari oleh anak didik kita. Kemudian APE sebagai media atau alat. Dimaksudkan, APE adalah sebagai media pengembangan nalar dan kreativitas anak seperti berpikir, menganalisa, memecahkan masalahnya sendiri atau problem solving ya, serta berbuat secara sistematik dan logik. Ya, tadi ada sebut kemarin hubungan sebab akibat sudah saya jelaskan itu logik gitu ya. Kemudian apa tujuan penggunaan APE? Tujuan penggunaan APE yang pertama adalah untuk memperjelas materi yang saat itu diberikan guru kepada anak didiknya. Kemudian, memberikan motivasi dan merangsang anak. Maksudnya adalah memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak untuk melakukan eksplorasi dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan, fisiknya, sosial emosional anak. Kemudian, tujuan yang selanjutnya adalah memberikan kesenangan atau fun. Dimaksudkan adalah APE ini harus memberikan kesenangan pada anak dalam proses pembelajaran, yaitu dalam bermain tadi. Karena memang dunia anak PAUD adalah dunia belajar. Kemudian bagaimana prinsip APE itu sendiri? Prinsip APE yang pertama mengaktifkan alat indera secara kombinasi. Kombinasi di sini adalah combine antara meningkatkan daya serap dan daya ingat anak didik kita. Kemudian, mengandung kesesuaian. Harus mengandung kesesuaian dengan kebutuhan aspek perkembangannya, kemampuannya, usia anak didiknya, sehingga tercapai indikator atau kemampuan yang harus dimiliki oleh si anak tersebut. Kemudian, memiliki kemudahan dalam penggunaannya, membangkitkan minat. Di sini, mengandung kesesuaian dengan kebutuhan aspek tadi, memiliki kemudahan di dalam digunakan bagi anak, sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan memperkuat tingkat pemahamannya dan daya ingat anak itu sendiri, yang kemudian akan memberikan dorongan kepada anak untuk berminat memainkannya. Kemudian, prinsipnya yang selanjutnya adalah memiliki nilai guna. Memiliki nilai guna di sini, APE harus memiliki manfaat yang besar bagi si anak yang memainkannya. Kemudian memiliki kesangkilan atau nilai efisiensi, sehingga mudah dan murah dalam pengadaan dan penggunaannya. Bagaimana sifat dari isi APE itu sendiri?
Yang pertama adalah instruktif. Instruktif di sini mengandung pesan perintah yang harus dikerjakan, jadi ada penugasan di dalamnya. Kemudian informatif. APE harus mengandung pesan dari hal-hal baru yang akan diketahui oleh anak. Jadi ada informasi di dalam penggunaan APE tersebut. Motivasi. Motivasi di sini APE harus bisa menggugah minat dan perhatian anak terhadap APE itu sendiri. Kemudian rekreatif. APE harus bisa memberikan rasa senang. Pada saat anak bermain itu, dia harus bisa memberikan rasa senang, rasa aman, nyaman, gembira, dan bahagia bagi anak. Bukan hanya bagi anak, tentu saja bagi orang tua ataupun gurunya. Gitu. Kemudian syarat APE. Yang pertama, mudah. Mudah dalam mendapatkan, membuat, dan memainkannya. Yang kedua adalah aman. Aman pada saat digunakan, tentu saja APE harus terhindar dari zat dan bahan yang berbahaya. Maka kalau Anda jeli memperhatikan, pada saat Anda membeli APE di toko mainan, maka di situ jika dia dibuat oleh pabrik yang sudah SNI, sudah memiliki sertifikasi internasional seperti itu, dia akan ada tulisan mainan ini digunakan untuk anak usia berapa sampai berapa. Jadi betul-betul kategori itu harus ada klasifikasinya. Kemudian juga tidak mengandung zat kimia atau apa, ada dicantumkan di dalam kemasannya. Jadi aman untuk digunakan, baik dari zat atau bahan yang berbahaya ataupun harus aman sesuai dengan umurnya tadi. Kadangkala kalau kita memberikan muzzle pada anak berumur 1 sampai 2 tahun, jika anak itu belum sesuai dengan umurnya, bisa jadi bukan untuk dimainkan, untuk belajar, tapi bisa jadi menjadi dimasukkan ke dalam mulut, seperti itu malah justru sangat berbahaya sekali. Kemudian murah. Murah dalam arti harganya terjangkau, sehingga mudah untuk didapatkan. Asik dalam hal ini, asik saat dimainkan oleh si anak, sehingga rasa asik ini akan merangsang daya ingat anak, daya serap anak. Pada saat kita memberikan informasi, akan lebih masuk ke dalam memori mereka. APE harus mengandung 3 jenis permainan. Yang pertama, main sensori motor. Ya, sensori motor di sini dimaksudkan adalah saraf sensoriknya, saraf motoriknya terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi APE itu harus memberikan rangsangan kepada si anak bahwa anak ini akan peka terhadap hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian bermain peran. Bermain peran nanti ada kita masukkan dalam sentra, bisa sentra peran makro dan mikro. Kemudian ada permainan pembangunan, sehingga memberikan atau mendorong anak untuk melakukan inovasi-inovasi. Kemarin sudah juga sudah saya jelaskan APE ini untuk merangsang anak sehingga anak itu memiliki inovasi, kreatif, seperti itu. Sehingga anak akan terbiasa menciptakan ide-ide baru, tidak hanya mengekor pada hal-hal yang sudah ada. Pada umumnya, kriteria APE itu meliputi 3 bidang. Yang pertama relevansi, kesesuaian. Kesesuaian dengan apa? Tentu saja dengan karakteristik anak, rencana kegiatan belajarnya, indikator kemampuannya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memilih APE yang sesuai dengan karakter anaknya, yang harus sesuai dengan rencana kegiatan belajar kita itu apa. APE-nya harus sesuai. Kemudian kemudahan. Kemudahan dalam dibuatnya, dipergunakannya, dicarinya. Kemudian kemenarikan, bentuknya menarik, dapat menggugah anak-anak untuk memainkannya.
Ketiga bidang tadi diuraikan menjadi 7M. Ada mustari, yang artinya adalah sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, dan juga sesuai dengan kondisi setempat. Kemudian mudah dalam membuat, memperoleh bahannya, alatnya, mudah digunakan oleh anak didik kita. Kemudian murah, jadi biaya pengadaannya, yaitu dengan membelinya atau membuatnya itu seefisien mungkin. Menarik, dapat merangsang perhatian anak, baik dalam bentuknya, warnanya, bahannya, sehingga anak tertarik untuk memainkannya. Kemudian mempan, yaitu sesuai dengan kebutuhan perkembangan, karakteristiknya, usianya, minatnya, dan kemampuan anak itu sendiri. Kemudian mendorong, dapat menggugah minat anak untuk bersikap atau berbuat positif, baik dirinya maupun orang lain, ataupun bahkan pada lingkungannya. Manfaat, yaitu bernilai guna, sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pengadaan APE? Yang pertama, tentu saja ini yang biasanya sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru PAUD, biar cepat gitu ya, mudahnya, yaitu dengan membeli yang sudah ada di toko atau siap pakai. Contohnya ada balok unit, ada puzzle, ada boneka, ada alat rumah-rumahan atau apa yang sudah ada di toko itu. Jadi hanya tinggal membeli saja. Kemudian mengembangkan dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar lingkungan anak. Jadi pada saat pembelajaran kita sudah merencanakan apa benda-benda yang ada di sekitar anak. Ada busa, sabun, ada pasir, kacang merah, biji-bijian, daun, bunga-bunga, kertas bekas, dus air mineral atau botol-botol air mineral juga bisa menjadi APE alternatif yang dikembangkan dari bahan yang ada di sekitar lingkungan anak. Kemudian, apa sih bahan APE yang bersumber dengan lingkungan sekitar? Apa maksudnya? Bahan APE yang bersumber pada lingkungan sekitar adalah alat atau bahan APE dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan di sekitar di mana anak itu berada atau sedang bermain. Baik itu berupa bahan atau benda yang sudah siap pakai, digunakan menjadi APE, maupun harus dibuat baru atau dimodifikasi dan dilengkapi. Kemudian, bagaimana cara mengembangkannya? Yang pertama, mengadaptasi. Mengadaptasi di sini menggunakan benda-benda lingkungan yang di sekitar tadi, dijadikan APE yang sesuai, tentu saja sesuai dengan karakteristik anak, aspek pengembangannya, potensi dan minat anak. Contohnya apa? Pasir, ada sedotan, seperti itu. Jadi, barang itu sudah ada, kemudian diadaptasi. Kita pakai untuk menjadi APE tanpa merubah bentuk ataupun bahan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu merubahnya, hanya mengadaptasikannya saja. Dan langsung kita gunakan. Kemudian memodifikasi. Nah, memodifikasi dari namanya aja sudah modify, itu berarti melengkapi yang sudah ada menjadi bentuk APE yang baru. Contohnya apa? Misalkan dus air mineral, dia sudah berubah dalam bentuk kardus. Kita buat menjadi rumah-rumahan, kita tempeli, ada kain, ada pernik-pernik segala macam, maka jadilah dia rumah-rumahan. Rumah-rumahan bisa dibuat seperti tempat ibadah, atau mungkin restoran, atau mungkin tempat-tempat umum, pasar. Nah, nanti kita bisa gunakan sebagai APE di sentra peran. Kemudian membuat baru. Membuat baru ini merubah bentuk dari bahan yang sudah ada menjadi bentuk APE yang baru. Contohnya seperti apa? Tepung kanji, menggunakan pewarna kue dan air. Jadi ada kanji, ada pewarna kue, ada air. Ini bentuk-bentuk sendiri. Kemudian kita gabungkan menjadi satu, menjadi bentuk yang baru, yaitu pewarna yang digunakan biasanya untuk fingerprinting, seperti itu, untuk menggambar abstrak. Bagaimana langkah-langkah pengembangan APE? Yang pertama,
kita harus melakukan identifikasi, baik menggunakan survei lapangan atau studi reference. Survei lapangan kita bisa melihat, memahami potensi dan minat anak berdasarkan usianya, karakteristik kehidupan dalam keluarga, dan potensi lingkungan sekitarnya. Studi reference kita bisa mengkaji lewat kurikulum PAUD yang sudah ada. Jadi kita merencanakannya dari situ. Kita survei dulu bagaimana anak, potensinya, minatnya, usianya, karakteristik keluarganya, keadaan lingkungannya seperti apa. Kita padu padankan dengan kurikulum PAUD yang sudah ada. Kita cari match-nya, baru kita menganalisis data, menginventarisir prioritas kebutuhan APE. Tadi anak ini karakteristiknya seperti ini, keadaan lingkungannya seperti ini, minat anaknya di sini. Kemudian kita padu padankan dengan kurikulum, baru kita analisis datanya. Ternyata yang dibutuhkan adalah APE yang seperti ini. Masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan jenis APE. Setelah menentukan, otomatis kita membuat rancangannya. Pembuatan rancangan ini bisa digunakan menggunakan tabel untuk membantu. Jadi nanti lebih terperinci seperti itu. Di situ ada kemampuan yang ingin dicapai, bahan alatnya apa, cara pembuatannya bagaimana, cara memainkan APE-nya seperti apa. Untuk administrasi bisa digunakan menjadi tabel. Tentu saja setelah dianalisis, ditentukan, direncanakan, diputuskan, maka API ini harus dibuat. Masuk pada langkah kelima. Setelah dibuat, otomatis masuk pada uji coba APE. Jadi jangan hanya setelah dibuat langsung kita berikan kepada anak, tapi harus diuji coba dulu. Apakah ini aman? Apakah ini sesuai? Apakah fungsinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Apakah ini sudah sesuai dengan kurikulum yang kita harapkan tadi? Jika ada ketidaksesuaian di luar perkiraan kita, maka harus direvisi. Masuk pada langkah ketujuh. Setelah direvisi dan sekiranya siap untuk digunakan, maka jadilah APE tadi menjadi master APE atau APE siap pakai. Oke, masuk pada kebutuhan APE pada sentra main. Di sini ada sentra peran. Sentra peran ada dua, mikro dan makro. Sentra peran di sini, anak berperan, berandai-andai seperti itu, menjadi orang lain. Pada sentra mikro, apa yang digunakan bisa boneka, rumah bonekanya, wayang, boneka tangan, dan segala macam sehingga anak akan bercerita, lebih banyak bercerita sebagai orang ketiga. Gitu. Kemudian pada sentra peran makro, dia akan berperan secara total. Tidak hanya bercerita, tapi dia akan melakukan gesturnya juga, gerak tubuhnya. Jadi betul-betul dia sedang berperan seperti sedang syuting film seperti itu. Bisa jadi kemungkinan anak berperan memainkan syuting film tilik seperti itu. Nanti ada yang berperan jadi Bu Tejo, ada yang berperan menjadi Pak Polisi, ada Pak sopirnya, ada Ibu siapa itu yang temannya Bu Tejo. Maka mereka harus komplit, lengkap. Ada mulai baju perannya, aksesorisnya, baik itu tasnya, bentuk pakaiannya, pakai jilbabnya, seperti itu. Bahkan mereka akan berperannya betul-betul totalitas, seperti Bu Tejo yang mereka saksikan di YouTube, seperti itu. Kemudian masuk pada sentra balok. Di sini ada balok unit, aksesoris, logo, balok dos, dan segala macam. Banyak sekali. Kemudian sentra bahan alam. Ada play-doh, ada finger painting, ada pasir, air, mozaik daun, batu, bunga. Banyak sekali. Kemudian sentra persiapan. Ada jepitan jemuran, kartu angka, jepitan kue, ronce, mewarnai, dan yang lain. Sentra entak juga begitu. Tentu saja untuk sentra entak sesuai dengan namanya iman dan takwa, maka kita fokusnya pada segala hal yang berhubungan dengan keagamaan, peribadahan. Dan tentu saja apa yang digunakan yang mencerminkan ya baju ibadah,
untuk mengaji, pengenalan huruf hijaiyahnya, kitab sucinya, miniatur rumahnya, rumah ibadahnya, ada masjid, ada gereja, dan segala macam. Kemudian sentra seni dan olah tubuh. Ini sangat diminati juga oleh anak-anak. Karena ada alat musik, anak akan lebih suka bermain mungkin angklung, karawitan, atau ada olahraga, mereka bermain bola seperti itu, main tali temali, ada bola keranjang, ada papan lompat, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk pada tugas individu. Tugasnya untuk 2 minggu ke depan adalah membuat video tutorial APE tradisional. Harapan dari Ibu adalah Anda semua dapat membuat sebuah APE tradisional dengan ide Anda sendiri, dengan analisis Anda sendiri, survei Anda sendiri. Seperti apa nanti ide-ide Anda semua, saya harapkan dapat menjadi inovasi atau dapat menjadi wacana buat guru-guru PAUD se-Indonesia mungkin untuk menggunakan APE yang Anda temukan, yang Anda buat untuk diajarkan pada anak didiknya untuk sebagai media proses pembelajarannya. Baiklah, saya akhiri kuliah online ketiga kita hari ini untuk mata kuliah Alat Peraga Edukatif. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.